Rusia menggempur ibu kota negara Ukraina, Kiev, besar-besaran pada malam antara tanggal 9 dan 10 Juli 2025. Serangan melibatkan rudal dan pesawat tanpa awak. Ledakan dahsyat terdengar di beberapa titik ibu kota. Korban berjatuhan. Kerusakan sangat masif. Gedung Nunsiatur Apostolik Tahta Suci, Kedutaan Besar Vatikan untuk Ukraina, rusak parah. Puji Tuhan, Duta Besar Visvaldas Bolkas, Uskup Agung Kiev, Monsinyur Visvaldas Kulbokas, selamat. Dari tempat kejadian peristiwa, Monsinyur Bolkas menyampaikan, suasana amat mengerikan. Serangan sangat intens. Serangan paling hebat selama 3 tahun terakhir. Bahkan tadi malam dini hari, gelombang serangan rudal dan drone berdatangan, ungkap Monsinyur Bolkas. Yang paling mengkhawatirkan adalah drone dan rudal itu menargetkan permukiman warga sipil. Saya melihat dan mendengar dengan mata kepala saya sendiri drone-drone berputar di sekitar Nunsiatur dan rumah-rumah penduduk. Terjadi beberapa ledakan. Lanjut Monsinyur Bolkas. Ketika ledakan begitu dahsyat, tak ada orang yang bisa tidur. Semua orang turun ke lantai dasar apartemen atau rumah mereka, bersiap untuk segera mengungsi jika gedung terbakar. Bertahan di lantai atas terlalu berbahaya. Tidak akan ada cukup waktu untuk melarikan diri. Bagi mereka yang selamat menurut Monsinyur Bolkas, tantangan sebenarnya adalah meninggalkan gedung tepat waktu. Karena drone tidak hanya menyebabkan kerusakan akibat ledakan, tetapi juga membawa bahan bakar untuk membakar targetnya. Ketika pagi hari tiba dan suasana agak tenang, Monsinyur Bolkas keluar rumah. Ia menyaksikan kerusakan bangunan tempat tinggal di sekitar Nunsiatur Apostolik. Banyak bangunan rusak parah. Gedung kedutaan Vatikan tidak luput. Terjadi kerusakan pada atap, garasi, dan tempat servis. Untungnya tidak ada warga kedutaan Vatikan yang terluka. Ketika ibu kota Kiev digempur Rusia pada malam hari tanggal 9 Juli, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Paus Leo ke-14 pada Selasa sore, tanggal 9 Juli. Kedua pemimpin bertemu dalam audiensi pribadi di kediaman Kepausan Villa Castel Gandolfo, kota kecil yang terletak 25 km di selatan kota Roma. Pertemuan berfokus pada perang yang sedang berlangsung di Ukraina dan kebutuhan mendesak untuk mencapai perdamaian melalui dialog, menemukan solusi yang adil, langgang, dan sejati. Paus menyampaikan duka cita bagi para korban perang dan meyakinkan rakyat Ukraina akan doa dan kedekatannya yang berkelanjutan. Bapak Suci juga mendorong pembebasan para tahanan dan menegaskan kembali kesediaan Vatikan untuk menyambut perwakilan Ukraina dan Rusia ke Vatikan untuk kemungkinan negosiasi. Dalam pertemuan itu, Zelensky menyampaikan rasa terima kasih kepada Paus Leo atas dukungan dan setiap doa untuk perdamaian di Ukraina. Secara istimewa, Presiden Ukraina menyampaikan terima kasih kepada Paus atas dukungannya terhadap anak-anak Ukraina, termasuk dukungan Paus untuk membebaskan dan mengembalikan ribuan anak Ukraina yang diculik dan ditawan Rusia dalam 3 tahun terakhir. Zelensky juga berterima kasih atas ketulusan hati serta keramahan Vatikan untuk menerima anak-anak Ukraina untuk menjalani rehabilitasi dan beristirahat di Italia. Sejak Rusia invasi Ukraina pada Februari 2022, ribuan anak Ukraina ditemukan di ruang bawah tanah di beberapa kota Rusia dan di panti-panti asuhan. Mereka termasuk orang tuanya yang terbunuh dalam perang. Rusia mengklaim anak-anak itu tidak memiliki orang tua atau wali yang mengasuh mereka. Namun kantor berita AP melaporkan bahwa para pejabat Rusia telah mendeportasikan anak-anak itu ke Rusia tanpa izin, membohongi anak-anak itu bahwa mereka tidak diinginkan oleh orang tua mereka.